Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resya Humaira dengan BP 18-1003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Motif Bantuan Australia Terkait Isu Perubahan Iklim di Pasifik Selatan pada Masa Pemerintahan Scott Morrison. Untuk memulai presentasi, kita akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian. Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang dibahas dalam kajian hubungan internasional setelah permasalahan keamanan dan ekonomi. Adapun salah satu bentuk isu lingkungan yang menjadi permasalahan global salah satunya adalah isu perubahan iklim yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan manusia. Australia merupakan salah satu negara yang ikut merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini, yaitu diantaranya terjadi kebakaran hutan, gelombang panas, hingga pemutihan massal sistem terumbu karang yang terbesar di dunia. Dapat dikatakan bahwa dampak dari perubahan iklim ini merupakan contoh yang dihasilkan dari kebijakan lingkungan Australia secara keseluruhan di bawah kepemimpinan Scott Morrison. Sejak ia terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2018, tidak banyak upaya yang dilakukannya dalam menciptakan langkah-langkah proaktif dalam melawan dampak perubahan iklim. Walaupun telah merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini, pemerintah Scott Morrison tetap membuat kebijakan kontradiktif seperti membuka proyek batu bara dan gas hingga menarik dukungan Australia untuk Green Climate Fund karena tidak mau menghabiskan uang hanya untuk dana iklim global. Namun berbanding terbalik dengan kebijakannya yang skeptis dengan isu perubahan iklim ini, serta keputusannya untuk menarik Australia sebagai pendonor dana iklim global, di sisi lain Morrison justru meningkatkan pendanaan iklim Australia ke kawasan Pasifik Selatan, yang mana jumlah bantuan yang ia berikan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Perdana Menteri sebelumnya yang memerintah. Dan dari sini, peneliti menilai bahwa Australia memiliki kepentingan di balik bantuan iklimnya ke Pasifik Selatan. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitian yaitu apa motif Australia dalam memberikan bantuan iklim ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Australia di bawah Perdana Menteri Scott Morrison dalam memberikan bantuan terkait isu perubahan iklim ke Pasifik Selatan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan referensi bagi studi lainnya, dan secara praktis diharapkan mampu berkontribusi pada pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan Asia Pasifik pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan 5 artikel jurnal yang terdapat dalam tabel berikut, dan kelima referensi ini relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, dalam menganalisis motif bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, peneliti menggunakan konsep motif and interest oleh John Denton Martinussen dan juga Paul Andrew Pedersen, yang mana berdasarkan pendapatnya, terdapat 4 motif yang dimiliki oleh negara donor dalam memberikan bantuan luar negeri, yaitu adanya motif moral dan kemanusiaan, motif politik, motif ekonomi, dan juga motif lingkungan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yaitu dari tahun 2018 hingga Mei 2022. Unit analisisnya itu motif bantuan luar negeri Australia, khususnya bantuan iklim pada masa pemerintah Scott Morrison, sedangkan unit eksplorasinya adalah bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan. Untuk level analisisnya itu negara, dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi perpustakaan dengan metode penelitian berbasis data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, untuk sistematika penulisan dapat dilihat pada layar. Untuk bab 2 akan dibahas mengenai hubungan Australia dan Pasifik Selatan, di mana era setelah Perang Dunia II merupakan awal dari keterlibatan Australia di kawasan Pasifik Selatan, di mana wilayah geografis yang berdekatan menjadi salah satu faktor yang membuat Australia menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan persentase yang cukup besar dengan negara-negara di kawasan ini. Dalam hubungan politik dan keamanan, secara diplomatik Australia dan Pasifik Selatan berhubungan satu sama lain melalui Pacific Island Forum, yang mana forum ini dijadikan sebagai sarana utama integrasi regional sejak tahun 1980-an, serta menjadi mekanisme utama yang menangani masalah politik dan keamanan yang mencakup kawasan. Forum ini merupakan diplomatik utama yang digunakan oleh Australia untuk mempengaruhi wacana dan dialog regional dengan negara-negara Pasifik Selatan. Bidang keamanan menjadi komponen terbesar dan paling konsisten dari rangkaian hubungan Australia-Pasifik Selatan. Australia telah melakukan berbagai upaya seperti transfer kapal patroli yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guna memantau sumber daya berdaulat seperti perikanan serta menghasilkan intelijen maritim di kawasan. Australia juga melembagakan Australia Pacific Security College di Australia dan Pacific Fusion Center dengan tujuan meningkatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan pertahanan. Tidak hanya itu, hubungan ekonomi dan pembangunan juga menjadi tujuan utama dari keterlibatan Australia Pasifik Selatan, di mana hubungan kerjasama ekonomi Australia dengan kawasan ini dimulai pada tahun 1980-an di bawah perjanjian Sparta, di mana sebagian besar anggota PIF dapat memperoleh akses istimewa ke pasar Australia. Dan pada tahun 2001, Forum Pasifik Selatan juga mengesahkan Pacar Plus guna mempromosikan pembangunan ekonomi negara-negara Pasifik Selatan melalui perdagangan regional dan integrasi ekonomi yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan Australia yang melakukan investasi dan perdagangan termasuk pengembangan sektor agribisnis dan pariwisata. Namun dalam perjalanannya, hubungan ekonomi Australia dan Pasifik Selatan juga mengalami penurunan selama 1 dekade terakhir karena kehadiran mitra dagang lainnya, terutama Tiongkok.
Berikutnya yaitu hubungan sosial, di mana Australia sebagai negara dengan kekuatan regional terbesar berupaya membangun Pasifik Selatan melalui skema pemberian bantuan luar negerinya. Fokus bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga pendanaan dalam pembangunan ekonomi. Australia juga berkontribusi melalui bantuan luar negerinya dalam mengatasi dampak bencana alam yang berpengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya, hubungan Australia dan Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Pada masa pemerintahan Scott Morrison, Australia mengalami pergeseran arah kebijakan luar negeri, di mana berkaitan dengan orientasi kepentingan kebijakan luar negerinya yang awalnya berfokus pada permasalahan ekonomi, militer, dan pencari suaka, saat ini menjadi lebih terarah kepada masalah perubahan iklim dan bencana alam. Pada awal masa pemerintahannya, Scott Morrison mendukung kembali kebijakan Pacific Step Up yang ia realisasikan pada tahun 2019. Melalui inisiatif Pacific Step Up, Australia berupaya untuk melakukan pendekatan ulang dan menjalin kembali relasi baik dengan negara tetangganya di Pasifik Selatan karena hubungan ini sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Morrison berupaya mendekatkan hubungan Australia dengan negara-negara Pasifik Selatan ini melalui kunjungan kenegaraan hingga meningkatkan bantuan luar negerinya. Adapun peningkatan bantuan ini termasuk pendanaan dalam ketahanan iklim di Pasifik Selatan. Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison ini telah memberikan 1,4 miliar dolar Australia untuk aksi iklim di Pasifik Selatan. Dan pada Desember tahun 2020, Scott Morrison juga menggandakan komitmen pendanaan iklim ini sebanyak 500 juta dolar Australia, sehingga total komitmen Australia menjadi 2 miliar dolar Australia. Pada bab 3 akan dibahas mengenai kerjasama hingga program iklim Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison, dan sebelumnya peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah pendirian Australian Aid sebagai lembaga pemberi bantuan luar negeri Australia. Pada tahun 1974, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Gordon Brown, didirikan lembaga Australian Development Assistance Agency atau ADAA sebagai entitas pemerintah tunggal yang mengelola bantuan Australia. Namun pada masa pemerintahan Malcolm Fraser, ADAA ini ditempatkan sebagai agen semi-otonom dan akhirnya berubah nama menjadi Australian Development Assistance Bureau atau ADAB. Dalam perjalanannya, ADAB juga mengalami kendala di internalnya sehingga di tahun 1987, pada masa pemerintahan Howe, didirikan sebuah badan otonom untuk menggantikan ADAB ini yang disebut sebagai Australian International Development Assistance Bureau atau AIDAB. Dan pada tahun 1995, berganti nama kembali menjadi Australian Agency for International Development atau AUSAID, dan terakhir dengan nama saat ini yaitu Australian Aid. Selanjutnya, kehadiran Australian Aid di Pasifik Selatan. Bantuan luar negeri Australia mulai disalurkan pertama kali pada tahun 1950-an. Adapun negara pertama di Pasifik Selatan yang menerima bantuan Australia yaitu Papua Nugini. Bantuan keuangan ini diberikan oleh Australia dalam bentuk hibah dan bantuan pembangunan. Sedangkan bantuan bilateral Australia untuk negara-negara lainnya di Pasifik Selatan itu dimulai pada kebijakan penetapan Colombo Plan pada tahun 1960. Dan dalam perjalanannya, bantuan yang diberikan oleh Australia kepada negara-negara Pasifik Selatan juga mengalami perkembangan ke berbagai bidang, seperti pembangunan berkelanjutan, keamanan dan pertahanan, perekonomian, serta bantuan iklim. Bantuan iklim ini mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada masa pemerintahan Scott Morrison, di mana bantuan ini berfokus pada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kemudian, 3.2 yaitu kerjasama dan program bantuan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Adapun kerjasama hingga program bantuan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diinisiasi oleh Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison dapat dilihat pada tabel berikut. Dan bantuan ini diberikan secara bilateral dan regional dalam bentuk kerjasama dan bantuan dana yang berada di aspek bantuan pembangunan Australia. Dari banyaknya program bantuan yang diberikan oleh Scott Morrison ini, peneliti menilai bahwa terdapat motif di baliknya. Maka dari itu, pada bab 4 akan dibahas mengenai analisis motif bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Adapun aspek pertama adalah motif moral dan kemanusiaan. Reducing poverty merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisis motif kemanusiaan moral. Melalui indikator ini, terdapat upaya negara donor dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara penerima bantuan. Dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti menemukan adanya upaya Australia untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan Pasifik Selatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dan dampak perubahan iklim ini telah mengakibatkan penurunan pada produktivitas pertanian, sehingga mengancam akan terjadinya kemiskinan dan kekurangan pangan. Melalui program bantuan PAMA Plus dan Disaster Ready, Australia berupaya membantu para petani yang terdampak perubahan iklim untuk beradaptasi dari dampak perubahan iklim. Sehingga bantuan ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu motif politik, di mana untuk melihat ada atau tidaknya motif politik di balik bantuan luar negeri, digunakan 3 indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu peace and security. Dalam indikator ini, dalam melihat bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor, akan terdapat upaya yang dilakukan oleh negara dalam mencapai tujuannya di bidang perdamaian dan keamanan. Dan peneliti menemukan bahwa Australia menggunakan bantuan iklimnya sebagai strategi dalam pertempurannya dengan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik Selatan.
dan bantuan yang Australia berikan dapat memperkuat identitasnya sebagai negara dengan pengaruh utama di Pasifik Selatan. Indikator kedua yaitu diplomatic power, di mana indikator ini berkaitan dengan kepentingan politik negara donor untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan secara diplomatik di sistem negara internasional. Dan peneliti menemukan bahwa bantuan iklim ini digunakan oleh Scott Morrison untuk mendapatkan kekuatan diplomatik, di mana saat COP26, Australia banyak dikritik oleh negara lain. Dan Australia berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara Pasifik Selatan sebagai mitra terpercaya dalam membantu mereka menghadapi dampak dari perubahan iklim. Selanjutnya yaitu diplomatic relation. Indikator ini berupaya menjelaskan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor akan memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara penerima. Dan peneliti melihat bahwa pemberian bantuan iklim ini merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Scott Morrison untuk meningkatkan kembali hubungannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Motif berikutnya adalah ekonomi, di mana juga terdapat 3 indikator untuk menganalisisnya. Yang pertama yaitu trade relation. Berdasarkan indikator ini, negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui nilai ekspor dan impornya dengan negara penerima bantuan. Namun, berdasarkan hasil analisis, peneliti tidak menemukan adanya indikasi motif ekonomi Australia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara di Pasifik Selatan karena nilai impor dan ekspor mereka yang fluktuatif dan terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Indikator kedua yaitu investment. Dan melalui bantuan luar negerinya, negara donor berupaya untuk meningkatkan investasi mereka terhadap negara penerima. Dan berdasarkan hasil analisis peneliti, tidak ditemukan adanya motif ekonomi yang diperoleh Australia melalui bantuan iklimnya melalui indikator ini. Dan ketiga yaitu access, di mana negara donor memberikan bantuan luar negerinya sebagai upaya untuk memperluas pasar perdagangan dan memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Dan berdasarkan hasil analisis, peneliti melihat adanya upaya Australia untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan perekonomiannya di bidang pertanian dan perikanan melalui program Permaplus, di mana program ini memang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pasar yang ada. Motif yang keempat dibalik bantuan luar negeri adalah motif lingkungan. Dan adapun indikator pertama untuk analisisnya yaitu environmental improvement. Dapat dilihat melalui upaya negara donor dalam membantu mengatasi kerusakan lingkungan. Melalui indikator ini, peneliti menemukan motif Australia dibalik bantuan iklimnya yaitu melalui program Reef Cloud dan Pacific Blue Carbon yang dijadikan sebagai upaya Australia untuk memperbaiki lingkungan di luar batas wilayah negaranya. Indikator kedua yaitu international responsibility. Ini berkaitan dengan upaya negara donor dalam menjalankan tanggung jawab internasionalnya dalam memperbaiki lingkungan. Dan berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa Australia telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dan berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya terdapat motif Australia melalui bantuan iklimnya ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison. Dan motif yang paling dominan dan signifikan berdasarkan bantuan Australia terkait isu perubahan iklim ini adalah motif politik. Untuk saran bagi penelitian selanjutnya, jika tertarik dalam meneliti studi kasus yang serupa, agar dapat melakukan analisis bantuan luar negeri menggunakan konsep dari peneliti lainnya seperti David Sorge, Maria Anderson, dan Hans Morgenthau. Hal ini ditujukan agar terdapat pengembangan ilmu mengenai motif bantuan luar negeri. Itu tadi adalah presentasi terkait hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.